Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ibu, oma, pendeta, dan pejuang kehidupan yang luar biasa. Selamat datang Oma. Halo. Pendeta Susance. Susance, nama aku akrab aja, Ibu Susance Takoi. Waduh. Oke. Nah, apa sih nilai-nilai yang Oma tanamkan sejak kecil? Kalau mau bilang sukses, sebenarnya itu anugerah dan berkat Tuhan. Tapi mereka harus berjuang. Puji Tuhan, saya bukan orang yang galak atau yang Halo semua, selamat datang di Tanya Ahui, tempat kita ngobrol santai tapi dalam soal hidup, kerja, keluarga, dan tentunya keuangan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ibu, oma, pendeta, dan pejuang kehidupan yang luar biasa. Meskipun sudah pensiun dari pelayanan aktif, beliau tetap berkarya dan menginspirasi anak-anak muda maupun orang-orang yang tua. Selamat datang Oma. Halo. Susance, nama aku akrab aja, Ibu Susance Takoi. Waduh. Oke. Oma, boleh aku penasaran banget nih. Oma kan berhasil ya. Di mana anak-anak Oma tuh luar biasa banget. Satu menjadi dokter, dan satu lagi ibu yang luar biasa yang melahirkan satu putri yang sekarang menjadi cucu Oma satu-satunya, yang mungkin nanti nambah lagi ya, Cara. Sekaligus pekerja profesional yang sukses di bidangnya. Nah, apa sih nilai-nilai yang Oma tanamkan sejak kecil? Apakah Oma tuh tipenya Oma yang tegas atau yang lembut waktu mendidik mereka? Makasih. Kalau mau bilang sukses, sebenarnya itu anugerah dan berkat Tuhan. Tapi mereka harus berjuang. Puji Tuhan, saya bukan orang yang galak atau yang harus ngotot bagaimana supaya anak-anak itu mereka bisa berhasil nih aturannya 1, 2, 3, 4. Enggak. Tetapi prinsip dasar yang kami tanamkan sebagaimana yang sudah membekali kami sebagai orang tua, yaitu mereka harus hidup takut akan Tuhan. Ada 2 hal yang kami pegang dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menanamkan nilai rohani yang benar bagi anak-anak ketika Tuhan anugerahkan. Dan yang kedua, kita harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka menjadi orang yang bisa mandiri. Ya, puji Tuhan, memang sampai pada titik ini itu satu perjalanan panjang yang tidak mudah, oleh karena melewati banyak sekali tantangan dan juga pergumulan. Ketika dalam pelayanan mereka masih masa kecil, ya kami selalu berkata bahwa anak itu anugerah Tuhan. Amin. Dan anak itu tidak boleh menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi justru karena Tuhan anugerahkan, maka mereka harus memberikan support untuk supaya pekerjaan Tuhan makin maju. Dan satu pengalaman yang luar biasa, saya ingat sekali waktu kami masih di Medan ya. Kita ketemu di Medan, kemudian menikah di Medan, lalu lahir anak 2 itu di Medan. Sehingga kita kasih nama, yang satu tuh kenang-kenangan dari Medan, ada nama Bataknya, Hasiholan, yang artinya kerinduan. Oh. Iya.
Jadi saya ingat sekali waktu Rosa masih umur 1,5 bulan, masih baby banget kan. Kita harus penginjilan ke daerah Karo. Itu kita gotong, kita bawa dia pergi. Dan luar biasa di perjalanan yang begitu sulit, lewati tempat yang dingin, kemudian harus harus ganti kendaraan oleh karena mobil yang kita pakai juga mogok. Tapi begitu luar biasa Tuhan berikan perlindungan. Anak ini nggak sakit, tapi kita kembali dengan sukacita. Pelayanan berjalan dengan baik. Wow, praise the Lord ya Oma ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, gimana sih cara Oma bisa bagi waktu antara pelayanan sama jadi ibu waktu itu Oma? Ya, untuk menjadi orang tua atau ibu memang itu merupakan tanggung jawab. Sehingga waktu mereka masih kecil, meskipun juga tuntutan pelayanan karena di tengah-tengah jemaat kan kita harus jadi contoh teladan kan. Nah, mereka puji Tuhan lahir di tengah-tengah jemaat yang begitu sayang sehingga ketika kami dalam pelayanan, jemaat, pemuda, mereka selalu menemani dan anak-anak ini mereka begitu sayang, mereka akrab banget dengan pemuda-pemudi gereja. Sehingga mereka bertumbuh begitu luar biasa dan tidak pernah ada keluhan di hati kami, aduh anak ini kok nyusahin banget. Enggak, tapi justru mau kegiatan apapun yang kita kerjakan, kita selalu bawa. Salah satu contohnya ketika kami sudah di Jakarta ya, waktu Januari 94, itu kita tinggal di daerah Jati Bening. Anak harus masuk TK di daerah Rawamangun. Jadi otomatis tiap hari itu jam 5 pagi sudah berangkat. Wow. Dari rumah karena melewati macet yang panjang. Dan Ibu Hawi tahu jam berapa sampai di rumah? Jam 11 malam. Wow. Dari Senin sampai Jumat tuh mereka dibawa pokoknya sekolah. Setelah mereka sekolah, pelayanan kita kerjakan. Dan semua itu baik-baik aja, lancar-lancar aja. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa ya kalau kita kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan tinggalkan. Yes. Amin. Dan Tuhan pelihara luar biasa. Amin, amin. Nah, apa tantangan terbesar Oma dalam membesarkan anak-anak? Tantangan terbesar ya pastilah mengikuti masa-masa pertumbuhan mereka ya. Ya karena waktu kami memulai pernikahan itu ya kita masih muda, sama-sama masih buta, tidak membekali diri untuk bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, seorang ibu. Pokoknya kita hanya tahunya pelayanan-pelayanan, padahal anak itu merupakan aset yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan, harus dididik dengan dasar yang benar. Kalau enggak, ada banyak pengalaman ya. Ada banyak pengalaman teman-teman hamba Tuhan begitu sibuk di luar sana, akhirnya keluarganya terbengkalai. Dan akhirnya kami juga belajar, oh ya, anak ini bukan banyaknya waktu yang kita harus berikan, apakah dari Senin sampai Senin kita tetap stay dengan mereka, enggak, tetapi quality time yang harus kita bagikan. Jadi kalau ada kesempatan main bersama mereka. Kalau harus kerjakan PR, kita harus temani, oke, kita temani. Tetapi satu hal yang kami tanamkan yaitu kesempatan untuk mereka mempersiapkan diri dan mereka harus benar-benar mengikuti pendidikan secara bertanggung jawab. Karena kami tanamkan, bagi kalian hanya satu yang kita siapkan, ilmu. Jadi kalau kesempatan untuk sekolah, sekolahlah dengan baik. Karena itu aset yang paling berharga. Aset lain nggak ada. Aset yang kedua yaitu
hidup bergantung kepada Tuhan, itulah iman. Dan dasar iman itu yang kita pupuk sejak mereka masih sejak kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya. Wow, sampai hari ini pun tetap diajarkan terus ke cara ya. Diteruskan ke cucu. Ke cucu. Oke. Nah, anak-anaknya Oma itu kan dua sisi yang jalannya bareng ya Oma. Dimana ada profesional dan keluarga. Gimana sih cara Oma menanamkan bahwa sukses itu bukan cuma soal karir, tapi soal keluarga? Ada nggak sih yang pesan yang sering Oma ulang-ulang ke anak-anak ketika mereka dewasa? Ya, kalau saya karena 2018 itu memang pengalaman yang sangat-sangat membuat kami begitu drop, kaget, seolah-olah masuk di satu lembah yang begitu dalam oleh karena pergumulan, baik kesehatan, adiknya Rosa juga tiba-tiba dalam merawat adiknya yang sakit akibat tugas di Bali, ternyata papanya dalam pelayanan Tuhan ambil, meninggal. Jadi ya memang itu kondisi yang sangat-sangat membuat kami begitu drop. Tapi satu hal yang saya syukuri, Tuhan berikan iman. Dan iman itu yang selalu saya dan takut akan Tuhan saya teruskan ke anak-anak. Ingat ya, hidup ini anugerah Tuhan. Tanpa kamu takut akan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga waktu mengalami masa-masa yang begitu sulit, mereka support. Saya ingat banget ya, setelah papanya meninggal itu, Rosa hanya bilang gini, "Mah, kita bertiga, ayo kita bergandengan tangan, harus bangkit. Hadapi keadaan yang begitu terpuruk, ayo kita bergandengan tangan." Sehingga saya tidak pernah merasa sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberikan lagi penghiburan bahwa tiap hari selalu ambil waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan, dan Tuhan selalu kasih kekuatan. Itu yang buat saya bersyukur bahwa wah, Tuhan Yesus kok hebat. Memang hanya Tuhanlah satu-satunya tempat aku mengadu, tempat berkeluh kesah. Sebelum aku berdoa pun aku tetap percaya Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati saya. Ada pengalaman ya, Ibu Ahui ketika adiknya dia mau mengambil jurusan kedokteran. Wah, saya hanya bilang, kami orang tua tidak pernah menghalangi kamu untuk bercita-cita menjadi seorang dokter. Tetapi kamu harus tahu bahwa dokter adalah jurusan yang sangat mahal. Saya nggak tahu dari mana saya harus membiayai kamu. Tetapi it's okay kalau memang cita-citamu itu karena kehendak Tuhan, itu yang saya bilang. Karena maunya Tuhan, pasti ada jalan. Dan puji Tuhan, dia dengan berani, diam-diam, dia pergi ke kampus untuk ikut tes. Setelah selesai tes, dia datang ke Ukrida, dia laporkan, "Mah, aku udah ikut tes di Ukrida. Terus bagaimana?" Aku dapat peringkat A dan didiskon 35%. Oh iya? Dari berapa dulu diskonnya? Iya bener Oma. Iya, dari diskonnya berapa dulu? Udah menarik ya? Iya, diskonnya udah menarik. Dari berapa? Dari 100 sekian. Wah, saya hanya bilang, dari mana duitnya? Kita hidup tiap-tiap hari itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, apa yang ada kita upayakan untuk
uang masuknya dan satu hal yang sangat luar biasa dan saya tahu itu Tuhan mau. Tuhan mau dia ambil jurusan ini, Tuhan buka jalan. Ketika dia sudah diterima, dapat diskon, lalu kemudahan yang kedua yang diberikan oleh sekolah, yaitu kamu bisa cicil uang masuk ini dari tahun pertama, bulan pertama, sampai nanti akhir tahun. Wah. Anugerah Tuhan, Oma. Itu puji Tuhan. Yang kedua, itu yang bisa sekolah buat. Berjalannya waktu dalam semua kegiatan, tiba-tiba setelah naik tingkat 2, dia bilang begini, Mah, aku ditawarin dapat beasiswa. Hah? Awalnya kan sekolah udah ndak mungkin kasih karena kamu udah diskon 35%. Rupanya karena dia aktif di Senat, jadi pengurus Senat, dia ditolong tiap semester itu dapat 5 juta. Wah. Itu pertolongan yang kedua. Yang ketiga lagi setelah dia mau koas. Itu 5 juta, dia bayar sekolahnya berapa tuh, Oma? SKS ya waktu itu? Dia harus bayar, aku lupa ya, uang masuknya aja waktu itu seingat saya tuh 135 juta. Jadi untuk tiap semesternya ada mungkin sekitar 20-an juta. Oh, iya. Dia dapat diskon 5 juta ya? 5 juta. Besar. Iya. Jadi akhirnya dia lagi bilang, aku akan wisuda, puji Tuhan. Sampai wisuda, sejak tingkat 2 sampai wisuda, sekolah bantu. Kemudian masuk koas, saya pikir udah lebih ringan kan? Wow, udah agak enak lah. Ternyata justru masuk koas biayanya makin berlipat-lipat. Semua harus dia tanggung, fasilitas untuk dia praktek segala macam. Dia harus termasuk beli mayat, dia harus siapkan. Dan Ibu Ahui tahu, tiba-tiba dia bilang, tapi aku buat karya tulis ilmiah loh, aku kirim ke daerah, ke NTT. Kematian ibu dan anak tinggi di NTT. Lalu direspon sama gubernurnya, lalu Pemda kasih bantuan tiap semester 15 juta. Puji Tuhan. Jadi tiap bulan, tiap semester gratis ya, Oma? Puji Tuhan, hanya beberapa saya siapkan ya paling untuk uang-uang buku, bukan untuk uang prakteknya, kan harus beli alat mahal, alat medis, termasuk beli mayat untuk praktek. Dan saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan gitu luar biasa. Jadi kalau memang Tuhan mau untuk kita jadi apa-apa, bukan karena kita paksakan diri, tetapi benar-benar kita berjalan dalam iman, maka pasti ada solusi yang Tuhan berikan. Itu pengalaman kami ya, sehingga mereka sampai di sini pun harus tetap belajar untuk menjadi orang yang takut Tuhan, setia. Dan puji Tuhan, walau waktu mereka udah mulai masa-masa remaja ke dewasa, kegiatan pelayanan kami terus berjalan. Kadang hanya mereka yang tinggal di rumah, kami harus ke daerah, keliling ke daerah. Tapi puji Tuhan, mereka karena ditanamkan dengan kedisiplinan, baik dalam pendidikan, sehingga Tuhan luar biasa pelihara. Dan saya tidak pernah merasa kecewa punya Tuhan yang begitu hebat. Wow. Oke, keren banget Oma. Nah, Oma kan sudah masuk usia pensiun ya. Tapi di pensiun ini tuh Oma masih tetap aktif. Dimana resmi pensiun tuh
kapan ya Oma? Resmi pensiun setelah papanya meninggal 2018. 2018. Oke, itu umur waktu itu? Waktu itu 2018 aku masih berapa ya? 7 tahun yang lalu ya, berarti ada 50-an lah. 50-an Iya, 56 ya. Oke, 56 Iya. ya. Nah, ketika Oma resmi pensiun 56 tahun, tetap aktif ya. Tapi aku lihat Oma tuh tetap aja melayani, tetap melibatkan diri. Apa sih rahasianya tetap semangat dan sehat di usia Oma sekarang? Berarti sekarang kan 60 ya? 63. 63. 36 kali. Oke, 36. Boleh. Ya, rahasianya satu, komitmen. Karena prinsip saya, kalau kita dipakai Tuhan itu anugerah, kita bisa melayani Tuhan itu anugerah. Jadi kita menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya kok. Tuhan bisa pakai orang yang lebih hebat, luar biasa. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita kuat, kita ada, kenapa kita harus berhenti? Nah, saya doa saya tiap hari ya, Tuhan berikan kesehatan supaya dengan kesehatan yang ada tetap melayani Tuhan. Dan juga kalau kita aktif dalam pelayanan, kan kita tidak menjadi suntuk, tapi ya kita bisa membagikan pengalaman, kesaksian hidup, karunia-karunia yang Tuhan kasih itu tidak mati. Sehingga saya sampai sekarang ini selain di gereja tetap ambil bagian dalam pelayanan, tapi juga saya karena awal dari karir pelayanan tuh mulainya di dunia kesehatan. Saya waktu tahun 88 dikirim ke Sumatera Utara tuh, yaitu untuk bagaimana membangun tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, untuk mereka melayani seutuhnya. Sehingga mereka tuh adalah orang yang bisa dikatakan 24 jam ada di rumah sakit. Bagaimana mereka mempersiapkan orang yang akan mengakhiri hidupnya itu, mereka bukan hanya lihat pompa jantung, kasih napas buatan secara medis, tetapi mereka juga bisa mengingatkan pasien yang sudah sekarat itu untuk berserah diri kepada Tuhan. Sehingga karena awal karir dalam pelayanan saya mulai di dunia kesehatan, sehingga doa saya, Tuhan aku mau juga terus pelayanan untuk dunia kesehatan ini berjalan. Dan kami di gereja tuh ada kerjasama dengan satu rumah sakit di Jakarta Selatan, itulah RSPI. Maka setiap Selasa saya selalu pelayanan itu mulai dari lantai 5 sampai lantai bawah, kunjungan doakan pasien yang sakit. Dan saya rasa itu satu terapi untuk kesehatan juga, tetapi sungguh bahagia bisa mendoakan mereka yang ada dalam berbagai penderitaan, khususnya menghadapi kondisi kesehatan yang bermacam-macam sakitnya. Wow, keren ya Oma. Nah, pastinya kita mau tahu nih soal tips keuangan dan kesehatan versi Oma. Nah, dari pengalaman Oma, apa sih tips keuangan yang paling penting buat ibu-ibu atau oma-oma atau siapa aja deh yang ingin cukup dan tenang? Dulu kan waktu belum banyak penghasilan, gimana sih cara Oma ngatur uang? Ya, memang dari bangku kuliah kita sudah diajarkan ya untuk menata keuangan. Yang pertama, kalau ada berkat Tuhan, 10% harus disisihkan.
itu tidak bisa ditawar. Kemudian harus membeli buku ketika masa kuliah dan harus belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya KKN di pedalaman Kalimantan Barat ya, tahun 86. Itu mau dikatakan gaji atau allowance yang diberikan tuh 30.000 satu bulan. Jadi bagaimana mencukupkan diri dengan seperti Ibu Ahui bilang, uang sedikit 30.000 tetapi bisa hidup dan bisa membiayai satu bulan itu dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur ya, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia kasih uang segitu, diterima dengan ucapan syukur, kemudian uang itu tetap kita kelola untuk kebutuhan rutin tiap-tiap hari, tetapi selalu disisihkan untuk nabung dan juga untuk memisahkan untuk perpuluhan. Dan puji Tuhan, saya ingat waktu itu saya masih mahasiswa, saya selesai, saya bisa liburan, ada uang tabungan, dan bisa menikmati lah. Dan saya lihat bahwa memang kalau sedikit itu diterima dengan ucapan syukur, akan dicukupkan. Kalau kita terima banyak pun tidak tahu bersyukur, juga yang banyak pun akan tetap kekurangan. Iya. Jadi sampai sekarang, ya puji Tuhan, hidup dengan iman itu prinsip. Bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Dan saya klaim firman Tuhan dari Amsal pasal 6, Amsal pasal 10, mulai ayat 3, ayat 4, ayat 6. Janji Tuhan bahwa orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, maka saya percaya kita belajar untuk menikmati tiap kemurahan Tuhan lewat berkat yang Tuhan kasih. Dan satu hal ya Ibu Ahui, yaitu kami dalam kehidupan sejak membangun keluarga bersama, kita punya prinsip bahwa kalau kita mau berbuat baiklah. Baik kepada orang tua, tidak boleh pilih-pilih kasih, ya. Baik ke mertua, baik ke ibu saya, kita lakukan dengan tulus dan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita membiarkan orang untuk akhirnya meminjam ya. Tapi kalau kita bisa memberi seberapa yang kita beri, beri aja. Karena kita tidak mau juga membuat orang akhirnya jadi susah. Kalau dia pinjam, kadang-kala juga awalnya janjinya manis sekali, tapi giliran mau mengembalikan kan susah. Ya itu. Jadi berkat Tuhan sampai saat ini untuk pelayanan, untuk kehidupan keluarga, saya percaya Tuhan akan cukupkan. Walaupun kalau kita hitung secara manusia, bagaimana mungkin ya tinggal di kota Jakarta dengan dana pensiun segini. Ya, tapi saya berterima kasih kepada Tuhan yang selalu pelihara saya dan anak-anak, sehingga Tuhan kasih tempat tinggal yang baik sampai saat ini, dan juga untuk kebutuhan kami tetap Tuhan cukupkan. Oke. Nah, sekarang buat Oma, apa sih yang menurut Oma tuh penting banget disiapkan di masa tua? Yang penting untuk masa tua ya, kita, kalau saya untuk kesehatan ya, ya paling tiap bulan itu ya BPJS ya, ada sisihkan untuk dana kesehatan. Ya tadinya memang harus nabung-nabung juga, tapi ya harus ada kebutuhan yang urgen, ya akhirnya harus kita juga keluarkan. Hanya ya satu hal, bahwa menata keuangan sebagai dalam tuntutan yang sekarang ini tidak mudah. Sebagai
orang yang memang tiap-tiap hari kita harus membutuhkan banyak hal, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena memang tuntutan kebutuhan itu tidak akan pernah habis. Keinginan, selera, tapi harus belajar untuk memprioritaskan mana yang perlu dan mana yang ditunda. Ya. Semua mungkin perlu ya, tapi mana yang penting dan mana yang masih harus ditahan. Direm ya Oma. Direm dulu. Kemarin itu Ahwi dengar-dengar juga dengan Oma sudah pensiun, tapi Oma dan kedua putra dan putri berjuang untuk memiliki rumah bersama. Boleh nggak nih Oma spill apa sih goal besarnya sampai akhirnya Oma tuh memutuskan di akhir usia 63 tahun ini mau punya sama-sama dengan putra dan putri Oma tuh untuk punya tempat tinggal. Ya, saya sejak 2010 tuh memang luar biasa, Tuhan tuh kasih tempat tinggal yang baik sekali ya. Pernah Tuhan izinkan kami tinggal di satu tempat yang mungkin kalau mau dibilang tuh kalau dijual tuh 50 M ya. Itu kami tinggal, semua fasilitas lengkap, free. Kemudian ada lagi Tuhan kasih sampai detik ini anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi kami pakai rumahnya sejak 2016 sampai sekarang. Itu kami pakai aja, enggak kami keluarkan dana. Wow. Itu kalau dipikir-pikir itulah mujizat Tuhan yang luar biasa ya Ibu Ahwi. Yes. Gak pernah terpikirkan tapi terjadi ya Oma. Ya, itu yang kita alami. Dan itulah bukti pemeliharaan Tuhan bagi saya dan anak-anak. Karena itu saya juga nggak mau ya keenakan dong. Orang sudah begitu baik, masa kita juga nggak ada usaha. Walaupun saya nggak punya tabungan yang itu ya. Anak-anak mereka ingatin kalau ada berkat sisihkan dikit-dikit. Ya puji Tuhan dari tabungan yang dikit itu kami memberanikan diri. Amin. Untuk bisa nyicil dan puji Tuhan sudah mulai. Mungkin perjalanannya akan panjang, saya tidak tahu bagaimana, tetapi yang saya tahu kami mulai dengan Tuhan dan pasti Tuhan akan menolong untuk kita bisa menyelesaikan. Amin. Jadi kalau segala sesuatu yang memang itu Tuhan yang izin rencanakan, ya Tuhan yang repot lah ya Oma. So Oma, terakhir kalau Oma bisa kasih tahu satu pesan atau doa buat para orang tua muda hari ini yang lagi berjuang kerja sambil ngurus anak, kira-kira apa sih yang mau Oma sampaikan? Tips yang bisa saya kasih untuk keluarga-keluarga muda yang masih harus berjuang, jangan pernah menyerah. Karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan hal yang positif, maka saya percaya itu akan memberikan hasil yang baik. Dan jangan juga kita andalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kan janji Tuhan. Yes. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kiranya tips ini mengingatkan kita sebagai generasi-generasi yang berjuang di era yang begitu sulit, tantangan yang begitu kompleks pada masa kini. Kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan dan kita harus terus maju. Karena pasti dalam setiap pergumulan hidup ini seperti air. Air itu akan mengalir dan terus mengalir kemana arah yang harus dia cari. Pasti
dia mentok, dia tertahan dimanapun akan terus dia upayakan. Ya. Di mana jalurnya? Nah, itulah hidup kita. Kita akan terus berjuang mencari kesempatan, maka diberkatilah seluruh kehidupan kita. Wow, keren banget ya Oma prinsip hidupnya. So, teman-teman, terima kasih banyak Oma sudah hadir di Tanya Sama-sama. Ahuy. Buat waktunya, buat cerita-ceritanya. Aku yakin banyak yang mau dengerin hari ini pastinya. Pasti dapat kekuatan dan inspirasi baru. Jadi buat teman-teman yang dengerin jangan lupa share episode ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya.